Tama Renza menepuk pundaknya dan menasihati, kandang adalah masalah besar di sini, jadi kamu harus menunjukkannya kepadaku. Jangan biarkan siapapun dengan asal yang tidak diketahui mendekati kandang, dan itu harus dijaga dari gangguan apapun. Adik laki-laki itu mungkin membocorkan rahasia ke dunia luar. Johan berkata dengan tegas, Tuan muda, jangan khawatir, aku telah mengatur semua kandang di sini. Semua orang yang bekerja di sini adalah orang kepercayaanku, dan selama ini, aku telah meminta mereka untuk tidak hidup 24 jam sehari. Jika mereka meninggalkan kandang, mereka tidak diperbolehkan berhubungan dengan dunia luar. Semua manajemen ditutup, dan tidak akan ada kebocoran. Tama Renza menghela napas dan berkata, energi keluarga Sucipto sangat kuat. Meskipun mereka tidak memiliki industri dan koneksi apapun di Jakarta sebelumnya, begitu mereka memikirkannya, mereka dapat segera membalikkan Jakarta. Mungkin seluruh Jakarta akan diserahkan besok. Setidaknya ada lusinan helikopter terbang bolak-balik di langit, mencari petunjuk. Kamu harus memperhatikan, Johan mengangguk dan berkata dengan serius, Tuan, jangan khawatir, aku akan berusaha sekuat tenaga. Baik, Tama Renza berkata sambil tersenyum, aku yakin kamu bisa melakukan sesuatu, jadi ayo pergi, aku akan pergi dulu. Kemudian mereka meninggalkan kandang. Tama Renza kembali ke kota dengan Rolls-Royce yang dikendarai oleh Devano. Karena Surya dan Mark baru saja dibawa ke kandang, keluarga Sucipto pasti mencari petunjuk di seluruh Jakarta, jadi Tama Renza tidak mengambil helikopter itu kembali. Sudah terlambat sekarang. Jika helikopter di malam hari tidak diselimuti oleh kembang api, gerakannya harus sangat keras dan sangat terlihat. Karena itu, lebih aman membawa mobil, setidaknya tidak memberi petunjuk apapun kepada keluarga Sucipto. Dalam perjalanan pulang, Devano mengemudi sambil bertanya pada Tama Renza, Tuan, kapan kamu berencana mengirim videonya? Tama Renza berkata, aku akan mempostingnya di tengah malam. Aku akan kembali dan mengedit video, lalu memproses suaramu, lalu aku dapat mengirimkannya. Devano buru-buru bertanya, lalu apakah kamu akan mempostingnya di TikTok? Iya. Tama Renza mengangguk dan berkata, kekuatan keseluruhan keluarga Sucipto masih sangat kuat. Jika aku memposting di platform lain, kemungkinan besar mereka akan segera dikirim ke humas. Tetapi jika aku memposting di TikTok milik keluarga Renza, di platform TikTok, ada peluang besar untuk menginjak keluarga Sucipto. Keluarga Renza pasti tidak bisa melewatkannya. Oleh karena itu, mereka pasti tidak akan menghapus video yang viral tersebut. Devano tersenyum dan berkata, jika kamu benar-benar memposting video di platform TikTok milik keluarga Renza, tidak hanya keluarga Renza tidak akan menghapusnya, tetapi aku khawatir mereka akan melakukan segala kemungkinan untuk menyebarkan kegilaan dan perlahan mengalahkan keluarga Sucipto. Tama Renza tersenyum dan berkata, itu akan lebih baik dong. Saat Tama Renza pulang ke rumah, sementara istrinya Alena masih sibuk belajar dan mengerjakan deadline desainnya. Sebelum Tama Renza berangkat ke Jakarta International Hotel, dia masih sibuk dengan bisnis perusahaan. Dan sekarang dia kembali, dia belum menyelesaikan pekerjaannya. Dia dengan lembut mendorong pintu ruang kerjanya. Alena sedang menyesuaikan naskah desain di depan komputer. Tama Renza memandang punggung istrinya, merasa sedikit tertekan di dalam hatinya. Aku tahu bahwa Alena akan sangat menginginkan kerjasama dengan Houston Group. Sebenarnya, lebih baik tidak memberinya proyek ini. Hanya saja aku tidak menoleh ke belakang saat aku membuka busur. Istriku sangat mementingkan kerja sama ini. Jika aku meminta untuk menghentikan kerja sama sekarang, dia pasti akan terpukul. Memikirkan hal ini, dia dengan ringan menghela nafas dan menutup pintu lagi tanpa mengganggu Alena. Kemudian Tama kembali ke kamar, dia menuangkan air untuk dirinya sendiri dan berendam di bak mandi. Sambil memegang ponsel di tangannya,
Menggunakan perangkat lunak pengeditan video sederhana, ia mulai memproses beberapa rekaman-rekaman hari ini. Bahan utamanya adalah 2 bagian. Sebagian di terowongan, sebagian dari Sindong, bagian lainnya ada di kandang, tempat Surya Sucipto direkam. Kedua bagian ini tidak hanya dengan jelas menyatakan fakta bahwa itu adalah Chen Sucipto lah yang menginstruksikan untuk membunuh Lina Hadid dan Ayu Sucipto, tetapi juga melemparkan masalah pembunuhan cucunya Raya Sucipto ke kepala putra sulungnya. Tama Renza tahu betul bahwa selama dia mengirimkan video yang diedit, reputasi keluarga Sucipto akan hancur. Chen Sucipto juga akan menjadi anjing tua yang paling dibenci oleh orang-orang di seluruh negeri. Dini hari, di desa pinggiran kota Jakarta, Cynthia, yang telah kehilangan setidaknya selusin jin yang ada di tubuhnya, keluar dari gang gelap itu dengan tangan kosong. 5 menit yang lalu, anak buah Johan telah membuka pintu kamarnya dan memberitahunya bahwa dia boleh pergi. Saat itulah, Cynthia menangis dengan getir. Dia sudah muak dengan Jakarta, sebuah kota yang dingin, lusuh, gelap, dan lembab. Dia tinggal di tempat compang camping ini selama berhari-hari, dan ada bau apak murahan di sekujur tubuhnya, yang membuatnya merasa mual sepanjang waktu. Dia bisa pergi lebih awal, tetapi Tama Renza menundanya selama beberapa hari tanpa alasan dan kemudian menambahkan 7 hari lagi ke tenggat waktu semula. Padahal kalau dihitung-hitung, sudah lewat dini hari, artinya sudah lembur lagi. Namun, kali ini Cynthia telah belajar dengan baik, dan dia tidak berani protes dan meneriaki Tama Renza, atau bahkan kepada mereka yang menjaganya. Oleh karena itu, pada saat mendapatkan izin, dia hampir tidak memikirkannya dan langsung pergi. Setelah kehabisan, dia menyadari bahwa dia tidak tahu kemana harus pergi sampai larut malam. Dia ingin segera kembali ke Surabaya, tetapi tidak ada penerbangan untuk saat ini. Jika pesawat pribadinya dipindahkan dari Surabaya, akan memakan waktu setidaknya 2 atau 3 jam. Jadi kemana dia akan pergi dalam 2 atau 3 jam ini? Memikirkan hal ini, dia segera menelepon Devano untuk mengatur kepulangannya ke Surabaya secepatnya. Dia merasa bahwa Devano juga memiliki jet pribadi di Devano, dan dia bisa langsung memintanya untuk mengirimnya kembali. Namun, yang tidak dia duga dalam mimpinya adalah ponsel Devano dimatikan. Devano tahu bahwa Johan akan membebaskan Cynthia malam ini, jadi dia mengatur ponselnya ke mode jangan ganggu sejak lama. Dalam mode jangan ganggu ini, hanya Tama Renza yang dapat mengakses teleponnya, dan nomor lain yang menghubunginya akan meminta pengguna untuk mematikannya. Melihat telepon tidak bisa tersambung, Cynthia mengumpat dan berkata, "Devano sialan ini, bagaimana telepon bisa dimatikan? Apakah dia sengaja bersembunyi dariku? Brengsek!" Dalam amarah, Cynthia Renza tidak punya waktu untuk marah pada Devano untuk masalah ini. Saat ini, hal terpenting baginya sekarang adalah segera kembali ke Surabaya secepat mungkin. Jadi, dia segera mengirim panggilan video ke ayahnya, Mahe Renza. Pada saat ini, lelaki tua itu sudah tertidur, dan ketika dia menerima panggilan video, dia bertanya dengan sedikit mengantuk, "Cynthia, ada apa sampai larut malam?" Cynthia menangis dan berkata, "Ayah, Tama Renza, si kecil itu kurang ajar itu, akhirnya biarkan aku dibebaskan, tapi aku tidak bisa kembali ke Surabaya sekarang. Devano, ponselnya juga dimatikan. Tolong lihat dan atur 1 pesawat untukku datang dan menjemputku." Mahe Renza berkata, "Tama Renza udah memberimu kebebasan? Kalau begitu, sekarang pergilah naik taksi ke bandara, dan aku akan mengatur pesawat untuk menjemputmu." Cynthia tersedak dan berkata, "Ayah, kamu tidak boleh membiarkan aku naik taksi ke bandara.